Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa adama wa 'allamahul asma. Wa asjada lahu malaikatahu wa askanahu al-jannata daral baqa. Wa hadzarahu minasy syaitani 'aladdil a'da. Summa anfadha fihi ma sabaqa bihil qada fa ahbatahu ila daril ibtila wa ja'ala ad-dunya li zurriyyatihi dara amalin la dara jaza wa tajallat rahmatuhu bihim fatawalatir rusul wal anbiya wa ma minhum ahadun illa jaa ma'ahu bi furqanin wadiya. Thumma khatamatir risalatu bisyari'atil gharra. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu laisa lahu andad wala ashbah wala syuraka. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma. Khalaqal khalqa fa minhumus su'ada wa minhumul ashqiya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan khatamur rusuli wal anbiya wa imamul mujahidina wal atqiya. Sallallahu alaihi qadima wa kadzal malaikatu fis sama wa shalla huwa fil masjidil aqsa bir rusuli wal anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatil ajilla wa ala sairin ala darbi wad da'ina bi da'wati ila yaumil liqa ma ta'aqaba as-subh wal masa wa ma dama fil qauni zulmatu wadiya. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman. Rawahu Abu Daud. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Melalui majlis Jumat ini khatib mengajak kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan segala nikmat-nikmatnya yang tak terukur. Dengan tentunya senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan juga kita selaku umatnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan selalu diberikan hidayahnya, taufiknya, sehingga kita mampu mencontoh apa yang menjadi ajaran-ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tentunya memperbanyak salawat kepada beliau. Dan mudah-mudahan harapan kita kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma biiznillah. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin membawakan satu tema, hidupnya hati adalah dengan ilmu, dan hati akan menjadi tenang dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, Imam Ibnul Qayyim rahimakumullah berkata, wa amma faqdul ilmi fa fihi faqdu hayatil qalbi war ruh fala ginaa lil abdi anhu tarfata ainin. Yang harus kita cermati, janganlah sampai kita tidak memiliki ilmu. Janganlah sampai kita kehilangan ilmu, terutama ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah ilmu yang banyak yang kalian pelajari, tapi tidak menjadikan kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan dan menjadi tanda daripada hilangnya ilmu. Hilangnya ilmu itu bukan berarti kita tidak mempelajarinya. Kalian mempelajarinya, kalian tahu bagaimana seharusnya kalian berdiam diri di masjid. Bagaimana seharusnya kalian berdiam di masjid. Kalian tahu itu, tapi kalian tidak mau menggunakannya. Itu adalah juga merupakan apa? Faqdul ilmi. Hilangnya esensi ilmu dalam diri kalian, sehingga tidak menjadikan kalian itu menjadi orang yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini akan menjadi orang yang merugi. Melaksanakan sholat Jumat tapi tidak mendengarkan apa yang menjadi wasiat dan mau'izah dari khatib, itu juga akan menjadi sia-sia. Nah, ini juga menjadi apa? Tanda dari faqdul ilmi. Hilangnya ilmu sehingga hati itu menjadi apa? Hati itu menjadi mati. Faqdu hayatil qalbi. Jadi hilangnya ilmu menyebabkan matinya hati. Faqdu hayatil ilmi. Maka yang seperti itu tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tidak ada gunanya kalau ilmunya itu tidak menjadikan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam suatu riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiathumur rahmah wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu biman indahu. Ma ijtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum, kalian ini juga sebagai suatu kaum, sebagai suatu kelompok pencari ilmu di Madrasah 22 Negeri Jakarta ini. Kalian adalah kaumun yang saat ini berkumpul fi baitin, di rumah dari rumahnya Allah. Yang dimaksud dengan baitin di sini adalah masjid. Kalian saat ini berkumpul di masjid. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum dia berkumpul di rumah dari rumah-rumahnya Allah, yaitu masjid. Dan kaum yang sedang berkumpul di masjid, kemudian dia membaca Al-Quran, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran,
wa yatajarasunahu, dan mereka saling mengkaji, saling mempelajarinya di antara mereka, membaca dan mengkajinya, mempelajarinya. Apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Allah akan turunkan ketenangan, dan Allah akan limpahkan segala rahmatnya kepada mereka. Dan juga para malaikat ikut mendoakan mereka. Dan Allah menyebut mereka orang-orang yang berdiam di masjid, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Allah ingat mereka, Allah sebut-sebut mereka di antara makhluk-makhluknya. Nah, ini yang terkadang kita, kalian semuanya tidak memanfaatkan fadilah, keutamaan kalian berdiam diri di masjid. Ini akan menjadi apa? Akan menjadikan kalian juga, hati kalian itu akan menjadi apa? Akan menjadi mati. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan, yaitu masjid sebagai tempat dia membaca Al-Quran, sebagai dia tempat mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan menjadi kerugian yang besar buat dirinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang selanjutnya, hati itu akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran, seperti yang diisyaratkan dalam hadis dari Abi Hurairah tersebut. Dalam Al-Quran dikisahkan bagaimana ketenangan itu diberikan kepada hamba-hambanya, kepada semua makhluknya, termasuk jin, ketika mereka mendengarkan apa? Mendengarkan Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id sarafna ilaika nafaron minal jinni yastami'unal qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkan Al-Quran. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab, yaitu Al-Quran, yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Bagaimana di antara tafsiran daripada ayat tersebut? Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan pernyataan bahwa mereka para jin mendengarkan Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran itu dibacakan dan datang segerombolan jin mendengarkan Al-Quran, ya mereka mendengarkan Al-Quran itu benar-benar fokus mendengarkan apa yang dibacanya. Sehingga di antara jin itu juga ada yang masuk Islam karena mendengarkan apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, ini bagaimana dengan kita sebagai manusia?
Jin saja ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, dia fokus mendengarkan bacaan Al-Quran, dia konsentrasi mendengarkan bacaan Al-Quran, sehingga di antara mereka itu masuk Islam. Nah, bagaimana dengan kita semuanya? Sungguh sangat celaka ketika kita mendengarkan Al-Quran, Al-Quran itu dibacakan, sementara kita tertawa, kita bermain-main, tidak fokus mendengarkannya, maka hilanglah rasa ketenangan dan kehusyuan yang akan diberikan kepada dirinya. Kemudian Imam Al-Bara juga menegaskan bagaimana rasa sakinah, rasa ketentraman itu akan turun di dalam diri seseorang. Beliau mengatakan sakinah yang dimaksud adalah sakinah yang diberikan kepada diri seseorang ketika Al-Quran itu diturunkan. Tilkas sakinah tanazzalat bil Quran. Jadi ketenangan yang akan datang dalam diri seseorang ketika dia mendengarkan Al-Quran itu dibacakan. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, hadis tadi juga menunjukkan tentang keutamaan daripada membaca Al-Quran. Karena diturunkannya Al-Quran, dibacakannya Al-Quran, itu menunjukkan turunnya rahmat dan hadirnya malaikat. Dijelaskan dalam suatu pernyataan, inna tilawatal Quran wa hifzuhu min ahabbi al-a'mali as-salihah. Sesungguhnya membaca Al-Quran, wa hifzuhu dan menghafalnya, min ahabbi al-a'mal as-solihat, merupakan amal-amal solihat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran atau menghafalnya yang merupakan amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan demikian akan menjadikan seorang hamba itu bertakarrub, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga akan menerima atau memperoleh keridhoannya. Membaca Al-Quran dan menghafalnya adalah amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah. Ketika kita membaca Al-Quran atau kita menghafal Al-Quran, itu menjadikan kita lebih takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran atau berusaha menghafal Al-Quran, tapi tidak menjadikan kita menjadi hamba yang selalu bertakarrub kepada Allah, itu adalah juga merupakan suatu kerugian. Padahal setiap hari, setiap pagi kita membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Tapi ketika bacaan-bacaan tersebut tidak menjadikan kita hamba Allah yang lebih takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah tanda kita menjadi hamba Allah yang merugi. Karena apa? Karena tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihibzil Quran al-Karim wal mudawama ala qiraati al-adid minal fadail was samarati fadlan anis sawab al-azim. Padahal upaya menghafal Al-Quran, mendawamkan bacaannya berulang-ulang, sebenarnya itu adalah suatu keutamaan. Tapi ketika itu menjadi suatu keutamaan dan tidak kita raihnya, karena apa? Karena kita tidak fokus, tidak mentadaburkan apa yang menjadi pesan-pesan Al-Quran, maka yang mestinya kita mendapatkan
pahala yang besar dari Allah sehingga pahala itu hilang begitu saja. Ini adalah suatu kerugian yang luar biasa. Fahuwa sababun li'aishi hayatin thayyibah. Padahal Al-Quran yang merupakan kitab Allah yang dimuliakan. Al-Quran itu adalah kitab Allah yang dimuliakan, diturunkan kepada orang yang mulia. Ya, maka ketika Al-Quran sebagai kitab yang mulia yang menjadi petunjuk bagi setiap manusia, dan Al-Quran itu juga merupakan sebab seseorang akan mendapatkan kehidupan yang baik, dan Al-Quran juga akan mengantarkannya, membawanya menjadi syafaat sehingga orang tersebut bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia tidak memperhatikan, tidak mentadaburkan, tidak mendengarkan dengan seksama, maka itu akan menjadi suatu kerugian yang luar biasa. Kemudian ditegaskan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u al-Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Qur'an akan datang menjadi syafaat bagi orang-orang yang benar-benar cinta kepada Al-Quran, bagi orang-orang yang benar-benar mempelajari Al-Quran, bagi orang-orang yang benar-benar mengkaji Al-Quran dengan keikhlasan yang penuh. Itulah hal-hal yang senantiasa harus kita perhatikan, memanfaatkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketenangan dan hidayah dengan senantiasa kita meningkatkan ilmu dan mencari ilmu dengan melalui dan membaca Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semuanya agar kita cinta kepada ilmu dan cinta kepada Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.